Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan video tentang saham-saham yang kemungkinan hari Senin besok akan ada kenaikan. Jadi besok Senin itu sekitar tanggal 28 tanggal 28 ya. Jadi ini adalah sinyal buy ya. Jadi kalian perhatikan ketika kalian melihat video saya ada thumbnailnya seperti ini ya. Ketika ada tulisan sinyal buy berarti itu adalah rekomendasi saham-saham yang akan naik di hari ketika open market. Jadi misal saya buat hari ini sinyal buy ini saya buat seminggu sekali ya. Jadi setiap hari Sabtu atau hari Minggu saya akan buat video sinyal buy ini, berarti itu berlaku untuk hari Senin sampai hari Jumat ya. Jadi kalau kalian ada mau yang maksudnya saham-saham ini kalian masukkan ke watchlist kalian dan bisa kalian beli dari hari Senin sampai Jumat, kalau dengan catatan saham itu belum naik ya, belum naik atau masih berada di area support yang saya tentukan. Oke, jadi seperti itu aja ya. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru. Oke, jadi langsung aja untuk saham yang pertama adalah saham Antam. Oke, saham Antam ini sekarang dia sudah terbentuk doji ya di sini, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini resisten, di sini juga resisten, dan sekarang dia terbentuk candle doji setelah dia breakout di sini ya. Di sini dia breakout di tanggal 24 Maret kemarin, dia breakout dengan volume juga bisa dibilang cukup besar, cuman masih di bawah garis MA 20-nya. Dan di sini dia terbentuk candle doji seperti ini, dan dia masih dibilang juga lebih pendek atau lebih kecil volume dibandingkan dengan di candle yang ini. Tapi di sini juga sudah mengkonfirmasi bahwa dia akan ada kemungkinan akan lanjut naik ya, dimana di sini terbentuk candle hammer ya, bisa dibilang hammer, dan dia juga sudah breakout dari area resisten sebelumnya, dimana harga tertingginya resisten sebelumnya adalah di harga 22.630, dan di candle yang ini dia closingnya di harga 2.640. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini sebenarnya sudah muncul sinyal dia akan naik ya, akan naik. Dan di sini juga terbentuk candle doji lagi, dimana seharusnya di sini sudah dibilang retest ya, area retest, tapi ternyata dia bertahan. Jadi terbentuk doji, nggak terbentuk candle merah. Jadi retestnya masih bisa dibilang retest netral ya. Oke, jadi di sini kalau dari trennya sendiri saham ini masih downtrend ya, dimana garis MA 50 masih berada di bawah garis MA 200. Tetapi di sini kabar baiknya, candle sekarang sudah konsisten berada di atas garis MA 200-nya. Di sini dia naik sampai ke area resisten ini di harga 3020 dan kembali reject ya, turun sampai sini. Dan di sini sempat menyentuh garis MA 200-nya di harga 2300 dan kembali terpental naik ke atas. Oke, jadi di sini bisa dibilang dia tertahan di area garis MA 200-nya. Jadi ada kemungkinan ini garis MA 50-nya ini akan terus bergerak naik selama garis candle bergerak konsisten di atas garis MA 200-nya. Jadi dia MA 50-nya akan naik dan akan memotong garis MA 200-nya sehingga terbentuk pola seperti ini ya. Oke, seperti ini akan terbentuk pola golden cross, di mana garis MA 50 akan memotong garis MA 200-nya. Oke, seperti itu. Jadi indikasinya saham ini selagi dia masih kuat berada di atas garis MA 200-nya, berarti ada pola, bisa dibilang adalah pola reversal ya, pola pembalikan. Saham ini akan membentuk pola uptrendnya. Jadi dia ada kemungkinan dia akan sampai ke resisten tertinggi terdekatnya di harga sini, di harga 3440. Kalau ini juga berhasil ditembus, ada kemungkinan dia akan sampai di harga 3960, di mana 3960 itu adalah resisten tertinggi selanjutnya ya di sini. Oke, di sini. Seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan kalau dia di sini dia udah muncul ya, istilahnya sudah muncul candle konfirmasi dia akan bergerak naik minimal sampai ke harga 3020. Oke, kita akan lihat risk rewardnya. Kita masuk misal di harga closing kemarin di harga 2660 dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini. Atau kalau mau maksimal ya, kalau mau maksimalnya adalah pilihan kedua di bawah garis MA 50-nya, tetapi itu sudah sangat-sangat jauh ya, dimana kita harus rela kehilangan sekitar 21%. Jadi itu udah istilahnya udah buang-buang duit ya. Oke, jadi amannya ya udah 1 tick aja di bawah area ini. Kalau ternyata dia turun ya udah kita cut loss dulu. Jadi misal dia sudah menyentuh harga 2580, kita bisa keluar dulu. Nah, nanti kita bisa lihat lagi dia apakah di area MA 200 ini kembali mantul atau dia malah kembali reject dan sampai ke MA 50. Apalagi yang terjadi, apakah dia reject lagi atau bertahan ya, atau di sini di area sini apakah dia
masih bisa bertahan ya di harga 2230 ini. Oke, jadi kalau kita masuk di sini, masuk di harga 2660, kalau dia menyentuh 2580 ya udah kita keluar dulu aja. Jadi persentasenya sekitar 3,01%. Dengan resisten harapan kita dia bisa sampai ke resisten sebelumnya di sini. Itu di harga ini kurang pas ya. Oke, di harga 3040. Jadi presentasinya untuk area resisten kita adalah 14,29% dengan cut loss kita 3,01%. Jadi resisten di harga 3040, ambil di harga 2660 di area itu ya. Dan cut lossnya di harga 2580. Oke, tentunya kalau bisa ambil lebih murah lagi dari harga 2660 itu lebih baik ya, karena cut loss kita akan semakin berkurang. Oke, kita lihat dari broker summary sendiri saham Antam untuk transaksi tanggal 25 ya. Oke, tanggal 25 ternyata kemarin ada akumulasi ya. Di sini secara domestik ada akumulasi, KZ dan BK borong banyak ya. Yang paling mencolok adalah KZ borong sebanyak 312.000 lot, dan asing juga dia kemarin transaksinya sangat-sangat besar ya akumulasinya, jadi sekitar 135 miliar untuk transaksinya asing. Oke, coba saya mau lihat Antam. Oke, Antam ini saya mau lihat. Oke, berarti Antam kemarin dia akumulasi sebanyak 134 miliar dan 135 miliar ya kalau dibulatkan ya tadi. Dan pada hari sebelumnya dia di mana tanggal 23 dan 24 dia ada distribusi ya di sini, cuman sedikit ya, dan lanjut dia akumulasi lagi cukup besar ya. Sebelumnya dia di tanggal 22 Maret juga dia akumulasi tanggal sebanyak 97 miliar. Coba kita lihat di transaksi tanggal berapa nih? Tanggal 22 Maret ya. Oke, 22 Maret ya di sini. Ini asing juga akumulasi besar ya di candle ini, dan kemudian di candle berikutnya dia juga akumulasi, tapi di sini candlenya merah ya. Oke, dan selanjutnya dia di hari ini tanggal 24 ini dia sebenarnya 24 dia juga tanggal 23 dan 24 dia ini ya, dia jualan ya asing ya. Jadi candlenya di sini 23 dia jualan asing dan 24 dia jualan tapi candlenya hijau. Oke. Jadi ada perlawanan dari domestik ya, tapi di sini juga asing tanggal 24 dia jualannya juga cuman sedikit, cuman 14 miliar. Dan dia akumulasi besar-besar lagi di tanggal 25 Maret kemarin ya, di hari Jumat dia sebanyak 135 miliar untuk transaksinya. Berarti di sini yang banyak atau yang menahankan penurunan di candle ini berarti bisa dibilang asing ya. Jadi ketika ada tekanan jual dan yang beli itu yang borong asing, jadi harganya stabil dan malah closingnya di harga pembukaan. Jadi terbentuklah candle doji seperti ini. Jadi nggak terbentuk candle merah karena diborong sama asing terus menerus ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi asing masih pegang banyak untuk saham Antam ini. Jadi ada kemungkinan biasanya dia kalau banyak gini dia akan akumulasi lagi atau enggak di sini ya. Di sini dia pernah borong sebanyak tanggal 4 Maret dia pernah borong 242 miliar. Terus selanjutnya borong lagi tanggal 7 Maret dia borong lagi 224 miliar. Terus 8 Maret 3 hari berturut-turut dia borong banyak dan baru jualan di tanggal 9 Maretnya, dan habis itu masih borong lagi. Berarti bisa dibilang Antam ini saham yang sering diborong sama asing ya, dan ini kebetulan dia diborong juga sama asing sebanyak 134 miliar pada hari Jumat kemarin. Oke, secara teknikal kita sudah bisa mulai masuk dengan tetap pembatasan cut loss kita ya. Jadi ketika dia ternyata kita masuk dan dia keluar atau turun dari area support, ya udah kita keluar dulu dari saham Antam ini. Selanjutnya ada saham Hexa. Oke, Hexa ini juga bisa dibilang dia baru breakout ya. Di sini area atau ekor tertingginya ketika dia reject ya. Di sini di harga berapa ini? Harga 5.325, dan kemudian dia reject kembali turun dan sampai ngegap seperti ini, cuman titik-titik ya. Kemudian di sini dia kembali terbentuk pola reversal, di mana kalau bisa kita lihat juga di sebelumnya di sini ada area supportnya juga, ada area resistennya juga maksud saya. Oke, di sini saya panjangkan, ini adalah area resisten sebelumnya, resisten, dan kemudian sampai di area sini dia kembali naik ke atas lanjut. Oke, di sini dia sudah breakout ya, sudah breakout. Pertama di sini ada resisten ya, di sini resisten, di sini juga sempat jadi resisten, dan di sini adalah area resisten tertingginya, dan sekarang dia sudah nge-breakout area ini dengan volume yang juga sudah lumayan bagus, cuman masih
bisa dibilang belum terlalu tinggi ya, cuman dia sudah menyentuh garis MA20 dan dia juga sudah berada di atas area ini. Oke, jadi misal kita bisa masuk ya, untuk udah bisa masuk, udah bagus di sini. Kita bisa masuk misal di harga closingnya kemarin di hari Jumat di harga 5.350 dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah area ini, atau mau maksimalnya di bawah sini ya, di bawah sini, di bawah garis MA50 dan di bawah area ini, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya itu di harga 4.800 ya untuk cut lossnya maksimal keduanya. Jadi pilihan pertama di sini di harga 5.200 di bawah area resisten ini, area resisten ini, dan pilihan keduanya di sini di harga 4.800. Pertama 5.200 untuk cut lossnya, kedua di harga 4.800, di mana pilihan kedua adalah ada area resisten sebelumnya dan ada area garis MA50-nya. Dan di sini kita bisa, harapan kita sampai ke area resisten selanjutnya di harga, sebentar saya lihatkan dulu. Oke, di sini saya buatkan area ini atau garis ungu ini ya, bisa kita lihat di sini sebelumnya adalah area support dan resistennya. Nah, di sini ada area support di sini ketika dia turun, dan di sini jadi support naik, dan kemudian di sini jadi support lagi naik, dan kemudian di breakdown di sini, dan sempat beberapa kali menjadi area resisten di sini, dan kemudian di breakout lagi ya. Di sini juga sempat menjadi area, hampir menjadi area support, tetapi tidak sampai ya, nggak sampai menyentuh, dan kemudian kembali naik lagi ke atas. Oke, dan sekarang itu adalah area yang bisa kita pertimbangkan untuk area take profit kita ya. Kalau kita masuk di harga 5.350, jadi kita ada kemungkinan sampai saham ini akan sampai ke harga 5.750. Itu adalah area take profit kita pertama. Tentunya kalau dia berhasil breakout dari area ini, kita bisa hold dulu ya, dengan harapan kita dia akan sampai ke area resisten selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Jadi pilihan kita kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 5.350, pilihan cut loss kita di harga 5.200 pilihan pertama, atau pilihan keduanya bisa di bawah sini di harga 4.800. Dan area resisten kita terdekatnya ada di sini di harga 5.750 dengan persentase resisten kita 7,48%, dan cut loss kita yang pertama adalah 2,80%. Oke, kita lihat dari RSI-nya, ternyata dia sudah bisa dibilang sudah mahal ya, jadi sudah rawan akan kembali turun ya, dimana di sini dia sampai di area sini di area 82 dan kembali reject ke bawah. Oke, kita lihat aja ini adalah resisten sebelumnya, apakah dia akan sampai sini dan kemudian reject lagi. Bisa dibilang dia naik sedikit ya, di sini ada kemungkinan dia akan naik lagi sedikit dan kemudian kembali turun ke bawah untuk area retestnya. Jadi selagi dia masih aman, masih berada di atas area ini, kita masih bisa hold terus ya. Tapi kalau dia ternyata dia nanti retestnya kita ambil dan dia kembali turun dan dia retest dan dia keluar dari bawah area ini, kita bisa keluar dulu. Takutnya dia akan kembali ke area sini. Tapi kalau kita mau memaksimalkan cut loss kita, ya udah nggak apa-apa juga. Bisa selagi dia masih berada di atas area ini, di atas garis MA50-nya, berada di atas area ini juga berarti masih aman. Itu pilihan cut loss kedua. Tapi kalau cut loss kita pilihan yang pertama, ya udah ketika dia menyentuh harga 5.200 kita bisa keluar dulu. Dan trennya sendiri untuk saham ini dia strong uptrend ya, dimana garis MA50 berada kuat di atas garis MA200 dan candle-candle konsisten berada di atas garis MA50-nya. Dan sini jadi support dan naik lagi, di sini mendekati area support MA50 dan kembali naik lagi. Di sini juga sempat ngejebol tapi dia masuk lagi ya. Di sini juga sempat turun dan dia masih tertahan di area ini. Oke, dan kembali lagi di atas garis MA50-nya. Seperti itu ya. Jadi selagi dia masih berada untuk jangka panjang ya, selagi dia masih berada di atas garis MA50 berarti masih aman. Tapi kalau untuk kita main jangka pendeknya, ya udah kita ketika dia di sini di harga 5.200 kita bisa keluar dulu, atau maksimalnya ya sama di bawah garis MA50-nya kita bisa keluar dulu. Oke, seperti itu untuk saham Hexa. Coba kita lihat sekalian biar afdol ya. Agak panjang aja video ini akan biar kita ulas semuanya. Oke, kalau Hexa sendiri ini emang market cap-nya kecil ya, jadi transaksinya juga kecil. Tapi di sini juga kalau bisa kita lihat secara kasaran ya ada distribusi ya secara domestik. Tapi kemarin asing net buy ya untuk saham Hexa ini. Oke, jadi tadi untuk technical analysisnya kita bisa masuk di harga 5.350. Tentunya itu terserah kalian mau masuk. Kalau dapat kesempatan di harga masuk di harga 5.350 ya udah nggak masalah. Tapi kalau ternyata dia nanti lebih tinggi lagi ya, selagi risk rewardnya masih oke, ya nggak masalah. Jadi selagi masih
tingkat cut loss tingkat area take profit kita lebih tinggi dibandingkan tingkat cut loss kita lebih tinggi dibandingkan tingkat resisten kita lebih tinggi dibanding tingkat cut loss kita, berarti risk rewardnya masih bagus ya. Oke, nanti di akhir video akan saya cantumkan link untuk melihat video bagaimana mengukur risk reward. Oke, selanjutnya ada saham Harum Energi ya. Oke, di sini dia juga sudah berada, sebenarnya belum breakout ya, cuman sudah berada di area resisten sebelumnya, di mana di sini area resistennya dia di harga 11.600 ya, 11.600, dan kemudian sempat naik di harga 11.850 dan kemudian reject. Jadi dia sekarang sudah sebenarnya belum breakout, cuman dia sudah breakout dari ini ya, dari apa namanya, dari candle hijau bullishnya ini sebelumnya, dan kemudian kembali reject. Oke, di sini juga bisa dibilang ketika dia breakout, dan sini juga menjadi area supportnya ya. Di sini kita breakout dan di sini area support, dan kembali naik ke atas dan kembali turun ke bawah, dan sekarang dia sudah berada atau closingnya di harga 11.800. Jadi kita bisa masuk misal di harga 11.800 dengan harapan kita dia bisa sampai ke resisten yang tertinggi, yang terdekatnya ini di sini di harga 14.775, dan coba kita cari lagi di area lebih dekatnya lagi. Oke, untuk resistennya pertama kali mungkin di sini ya. Jadi resistennya pertama kali di harga, saya paskan dulu. Resistennya pertama kali adalah di harga 12.775 kalau kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 11.800. Resisten kita di harga 12.775 itu adalah resisten pertama, dan resisten keduanya di sini di ekornya ini di harga di harga 14.750, jadi sekitar persentasenya 25%, dan resisten pertama tadi persentasenya 8,47% ya. Oke, dan cut loss kita bisa kita maksimalkan di bawah garis MA 50-nya, atau kalau mau di sini, tapi itu udah terlalu lebar ya, jadi sekitar udah terlalu banyak, jadi di bawah garis MA 50-nya aja, jadi sekitar di harga 10.975. Itu persentasenya cuman sekitar 7% ya, 7%, dengan kemungkinan kita dapat untuk area resisten tertinggi kita di harga 14.750, dan secara trennya sendiri saham ini untuk jangka panjangnya masih sangat-sangat bagus ya, masih bullish ya, dimana garis MA 50-nya masih berada di atas garis MA 200-nya, dan candle-candle sempat berada turun di bawah garis MA 50-nya ya, tapi masih tertahan di area ini, dimana ini adalah area resisten dan support sebelumnya, dan dia kembali naik lagi ke atas, sudah berada di area resisten ya, di area resisten sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi secara trennya sendiri, selagi dia masih berada di atas garis MA 50, saham ini masih bagus untuk kita hold jangka panjang. Kalau kita yang mau masuk sekarang juga bisa, karena dia bisa dibilang sudah breakout, dimana di sini sudah terbentuk candle hijau 2 kali di atas garis MA 50, dan secara volumenya juga sudah bagus ya, sudah bagus. Coba kita lihat lagi dari broker summary-nya. Oke, dari broker summary-nya sendiri, secara dari domestik ini ada akumulasi ya. Di sini AZ dan MG kemarin borong sebanyak 6.000 lot, MG borong 5.000 lot, dan asing sendiri kemarin jualan lumayan banyak ya, dia jualan sebanyak 4 miliar untuk asing sendiri. Coba kita lihat Hexa. Kok Hexa? Ini tadi apa? Harum ya? Oke, Harum dia kemarin setelah akumulasi di tanggal 25 Maret itu akumulasi sebanyak 3,16 miliar ya, dan ternyata dia tanggal 25 Maretnya dia jualan 4,4 miliar, dan berarti di ketika asing jualan, domestik masih kuat untuk ambil ya. Coba kita lihat di sini di tanggal 23 Maret juga asing jualan lumayan banyak ya, asing jualan banyak sebanyak 3,02 miliar. Dan di sini tanggal 22 Maret juga dia lumayan banyak banget ya, di sini dia jualan sebanyak 20,72 miliar, sedangkan tapi harganya candlenya hijau ya, berarti masih mampu diatasi sama domestik ya, asing jualan tapi tetap ada yang mampu beli ya, ada yang mau ambil, jadi harganya tetap konsisten bergerak naik walaupun asing guyur mengguyur. Dan di sini juga kalau kita lihat dari transaksi asing sendiri dari 1 Maret sampai di tanggal 25 Maret ini saya menggunakan menggunakan My Bank
trade ya di sini. Jadi untuk melihat transaksi asingnya di sini rata-rata kalau asing selama bulan ini dia cuman beberapa kali aja akumulasinya ya. Dari 1 Maret itu cuman 1 2 3 4 cuman 4 kali akumulasi, dan rata-rata dia banyak jualan ya. Jadi mungkin bulan-bulan sebelumnya dia sudah banyak akumulasi, dan di sini dia mulai guyur mengguyur ya. Mulai guyur-guyur dan akumulasi dikit dan guyur lagi, akumulasi dikit dan guyur lagi. Oke, kita lihat sendiri juga di sini dia transaksinya juga belinya juga lumayan banyak ya. Sekali beli di sini ada 19 miliar, dan di sini juga beli cuma sedikit dan jualannya ternyata sampai 4 miliar. Tapi secara teknikal oke, saham ini sudah bisa kita masuk selagi dia masih berada di atas garis MA 50-nya, masih aman. Secara trennya jangka panjangnya masih uptrend. Selanjutnya ada saham ITMG. Oke, ITMG ini kemarin dia sudah breakout dan sudah retest ya di candle ini, dan kemudian dia kembali mantul lagi, di mana di sini adalah di harga ini, di garis resisten ini adalah resisten sebelumnya, tertinggi sebelumnya ya, di harga 27.775 dan berhasil di breakout sampai ke sini, di mana area ini adalah area resisten selanjutnya ya. Di sini di harga 30.500 dan belum menyentuh area situ, ternyata dia sudah reject ya, sudah reject ke bawah sini, dan kembali di sini sebelum mendekati area ini di harga 25.200, di mana itu adalah resisten sebelumnya, dan dia belum menyentuh, ekornya juga belum menyentuh, udah kembali mantul lagi ke atas, dan sekarang dia di sini sudah breakout ya, di candle yang ini sudah breakout lagi di harga 27.775 dan sudah retest kemarin, masih tertahan di harga 27.800 ya dia closingnya. Dan kemudian dia di candle ini kembali naik lagi, jadi tandanya sudah ada perlawanan ya. Jadi retestnya itu sudah mantul ya, jadi sudah mantul, sudah ada akumulasi kembali. Oke, jadi seperti itu ya logikanya. Emang kalau kita sudah istilahnya sudah breakout, pasti saham itu akan retest ya, karena ada yang beberapa orang yang sudah take profit ya. Jadi di situ selagi masih berada di atas area support, berarti masih retestnya masih aman. Dan sebenarnya yang paling bagus lagi ada indikasi yang retest yang bagus itu adalah ketika dia breakout dengan volume yang kuat ya, kemudian dia kembali retest dengan volume yang kecil. Nah, itu adalah indikasi breakout yang bagus sebenarnya. Coba saya cari ketika dia breakout dan retest ya. Oke, nanti ya mungkin di video yang selanjutnya akan saya carikan contoh saham yang sedang breakoutnya kuat dan kemudian retestnya cuman kecil ya. Di sini bisa dibilang ini juga ya retestnya kecil ya. Di sini retestnya di area sini, jadi di sini dia breakout kuat, di sini naik sampai ke area resisten ini, dan kemudian dia retestnya di sini. Retestnya semakin lama semakin kecil, dan di sini juga dia sudah mengecil ya, sudah istilahnya volumenya semakin kecil di sini, dan kemudian dia sudah mulai ada pembalikan. Mungkin kalau pakai MACD ini akan kelihatan. Oke, seperti itu. Dan di sini juga dia sudah breakout lagi, atau bisa dibilang ini adalah area resisten minor ya, bisa dibilang resisten minor, yang mayornya adalah di sini tadi. Oke, jadi sini dia sudah retest, dan kemudian walaupun retestnya volumenya juga masih cukup besar ya, tapi candlenya masih kecil. Oke, dan sini juga kita bisa sudah mulai masuk dengan di harga 28.000 apa ini? Kemarin dia closingnya di harga 28.525. Jadi kita cut lossnya di bawah area sini aja, misal di harga 27.575, sekitar persentasinya 3,33%, dengan area resisten kita di harga 30.100 sekitar 5,52% untuk persentasinya. Dan kalau dia berhasil breakout dari area sini, misal berhasil breakout dari harga 30.500, kita bisa hold dulu, dengan harapan kita dia akan sampai ke resisten selanjutnya di harga 32.250. Jadi presentasi take profit kita adalah sekitar 13%, seperti itu ya. Oke, kita lihat dari RSI sendiri, dia sudah membentuk golden cross ya, dimana dia sudah memotong garis kuningnya, dia akan menuju garis area 50 ini, dan mungkin akan sampai ke sini juga. Oke, jadi kita lihat secara RSI nya dia sudah membentuk pola golden cross ya. Coba kita lihat untuk broker summary-nya saham ITMG.
Oke, ITMG sendiri kalau secara broker summary-nya dari domestiknya kita belum bisa melihat kasarannya apakah ini distribusi atau ada akumulasi. Tapi kalau dari asing sendiri juga transaksinya juga lumayan ya. Dia kemarin borong sebanyak 8,3 miliar untuk transaksi asingnya. Oke, di sini saya mau lihat ITMG. Oke, ITMG kemarin dia setelah dia distribusi terus-menerus ya dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 14 Maret itu di tanggal sini 14 Maret di candle yang ini ya, dari mulai candle yang ini dia jualan terus menerus sampai tanggal 24 Maret. Jadi dari candle ini, dari candle mana ini? Bentar. Dari candle 14 Maret sampai 24 Maret ya. Di sini asing tuh jualan terus ya, di sini di candle ini sampai candle ini asing jualan terus, dan di sini juga ternyata dia sudah mulai akumulasi ya. Jadi di sini ada indikasi asing itu sudah kehabisan barang ya, sudah kehabisan barang, dan dia juga sudah mulai kembali akumulasi, di mana di sini juga bisa kita lihat penjualannya besar-besaran ya, 4 miliar, 13 miliar, 14 miliar, 55 miliar, dan di sini yang paling banyak mencolok di tanggal 23 adalah 60 miliar. Coba kita lihat di tanggal 23 itu di sini ya. Dia jualan sebanyak 60 miliar, dan di sini juga dia sudah mulai akumulasi. Jadi ada kemungkinan dari asing sendiri sudah mulai ngumpulin lagi dari saham ITMG ini. Jadi pertanda bagus ya untuk saham ITMG ini. Mengingat saham ITMG ini sendiri secara trennya masih sangat-sangat bagus ya. Dia masih bergerak uptrend, di mana garis MA50 masih berada di atas garis MA200 dan candle-candle kuat berada di atas garis MA50-nya, menandakan saham ini secara trennya masih bagus. Dan saat ini juga kita bisa juga sudah mulai masuk ya, dengan cut loss kita di bawah satu tick aja, di bawah harga 27.775 kalau kita masuk di harga 28.525. Dan nanti kalau ternyata dia nge-breakdown area ini, kita bisa tunggu lagi dia di harga ini, di harga 25.200 atau di MA50-nya. Oke, jadi ada kemungkinan MA50 akan menahan jatuhnya seperti ini. Dia akan naik dan sini tertahan di garis MA50 dan kemudian kembali naik lagi ke atas untuk saham ITMG ini. Selanjutnya ada saham Kino. Oke, Kino ini juga sudah breakout ya, sudah breakout di sini, di mana ini adalah area minornya, bisa dibilang area minornya, ketika dia kemarin sudah breakout naik terus menerus, dan kemudian dia retestnya di area sini ya. Di sini ada konsolidasi dan tertahan, nggak bisa turun, dan kemudian dia naik di sini di tanggal 7 Maret dan kemudian kembali mental. Ternyata dia akhirnya nge-breakdown juga ya, nge-breakdown dan kembali turun di sini. MA50-nya juga ditembus ya, area ini juga ditembusnya juga, di mana ini adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian dia tertahan di sini. Sebenarnya di sini berarti ada garis MA200. Sebelum menyentuh MA200 dia sudah kembali mental lagi ke atas, sudah breakout, garis MA50 juga di breakout, dan kemudian dia sampai ke area sini lagi, di mana area ini adalah area support minor sebelumnya. Oke, dari sini juga candlenya sudah bagus, sudah terbentuk pola candle inverted hammer ya, inverted hammer, dan di sini juga bisa dibilang ini adalah volumenya juga sudah bagus, sudah di atas garis MA20-nya. Jadi indikasinya sudah sangat-sangat bagus. Dan secara tren sendiri saham ini masih uptrend, di mana garis MA50 berada di atas garis MA200 dan candle-candle berada di atas garis MA50-nya, dan menandakan sangat-sangat bagus. Di sini juga dia sudah garis RSI juga sudah melewati garis area 50-nya, dan dia akan menuju area 70-nya. Oke, kita lihat aja nanti untuk saham Kino ini seperti apa pergerakannya. Oke, kalau dari broker summary-nya sendiri, Kino, Kino karena market cap-nya kecil, jadi transaksinya kecil-kecil ya. Oke, di sini juga bisa kita lihat ada akumulasi secara kasarannya. Secara domestik ada akumulasi di sini, broker LG beli sebanyak 1,3 miliar, dan asing juga akumulasi walaupun cuma sedikit ya, tapi ada kemungkinan saham ini sudah bagus untuk kita mulai nebeng masuk juga, karena sudah beberapa bandar atau broker sudah mulai akumulasi, dan asing juga sudah mulai beli saham Kino ini. Coba kita lihat juga untuk transaksi asingnya. Oke, asing ternyata setelah guyur-mengguyur ya, di sini dari tanggal 8 Maret sampai 24 Maret dia jualan terus-menerus ya, jualan terus-menerus, dan di sini dia paling finalnya, paling puncaknya dia di tanggal 23 Maret dia jualan sudah lumayan banyak, walaupun sebelumnya di tanggal 16 Maret dia jualan juga cukup banyak ya, sekitar 392 juta, dan jualan lagi lumayan banyak, mencolok di sini di tanggal 23, dan di sini tanggal 24 Maret dia jualan cuman 2 juta ya, 2,54 juta.
Dan di situ berarti indikasinya barangnya sudah mulai habis, dan sekarang dia sudah mulai ngumpulin barang lagi. Di tanggal 25 Maret ini dia ambil sebanyak transaksinya 263 juta. Jadi ada kemungkinan secara asing dan domestik juga saham ini sudah mulai kembali diakumulasi, dan secara candlenya sendiri dia sudah terbentuk pola inverted hammer. Oke, selanjutnya ada saham saya sudah sebutkan presentasinya belum tadi ya? Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kita bisa masuk di harga closingnya kemarin di harga 32.260 dengan cut loss kita pilihan pertama kita di harga 3.120, satu tick di bawah area ini, atau kalau mau maksimalnya bisa di bawah sini, tapi itu sudah terlalu tinggi ya. Atau kalau di sini di bawah garis EMA 50-nya juga masih nanggung ya, karena kalau di bawah EMA 50-nya juga di sini ada area di mana ini adalah area resisten sebelumnya. Jadi kalau di sini juga di bawah EMA 50 sudah, ya terserah kalian ya mau di mana. Tapi kalau maksimalnya kalau saya pribadi kalau saya satu tick aja di bawah area ini, misal di harga 3.110 aja saya keluar. Jadi daripada dia nanti ketika di area sini kita bingung ya, ketika di sini ternyata dia ngejebol garis EMA 50 tapi masih ada area ini. Tapi kita di sini juga ketika di sini cut loss kita di sini di harga 2.710 itu sudah di bawah garis EMA 50 ya pertama. Tapi kan kalau kita udah keluar, misal mau keluar di bawah garis EMA 50 tapi masih ada area ini, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya, dan lebih lagi. Oke, kita tunggu aja ketika dia ngejebol area ini. Ternyata dia ngejebol lagi, tapi di sini ada pantulan. Ada pantulan ya. Jadi bingung lagi. Jadi udahlah dia ngejebol, bingung lagi, ya udah di sini aja lah, di bawah sini misal di harga 2.520. Oh, ternyata setelah ngejebol area ini ada garis EMA 200-nya juga. Jadi cut loss kita di harga 2.340. Jadi lama-lama cut loss kita jadi sekitar 28% ya. Jadi untuk menjaga kelabilan itu ya udah cut loss kita di bawah sini aja biar nggak nanggung. Ketika dia menyentuh garis harga 3.120, kita keluar dulu dan kita lihat apa yang terjadi di garis MA 50 sampai area ini di harga 2.850, apakah dia kembali mantul atau enggak. Apa kalau dia turun lagi, bisa kita lihat di harga 2.540 apakah dia mantul. Kalau masih bablas lagi, kita lihat di garis MA 200-nya apakah dia mantul. Kalau bablas lagi dari bawah garis MA 200, berarti dia akan downtrend, di mana sendiri di sini trennya baru aja terbentuk pola uptrend. Dari sini ada golden cross ya. Sini ada golden cross. Dan kalau dia ternyata candle-candle bergerak jatuh lagi atau turun di bawah garis MA 200, dia akan membentuk pola dead cross lagi. Garis MA 50 akan memotong garis MA 200-nya kalau candle-candle berada di bawah garis MA 200-nya. Oke, jadi di sini. Dan di sini area resisten kita adalah di area resisten sebelumnya. Di sini. Di sini ada area resisten itu di harga 3.690 ya. Jadi sekitar persentase yang akan kita dapat adalah 13,19%, dengan wilayah cut loss kita adalah 4,29% kalau kita ambil di harga 3.260, di mana secara candlenya sendiri dia sudah terbentuk pola inverted hammer. Jadi kita sudah pertama dari broker summary sudah bagus, akumulasi asing juga sudah bagus, dari RSI-nya juga sudah bagus, dan dari pola candle juga bagus ya. Secara tren sendiri saham ini sudah bergerak uptrend. Oke, selanjutnya ada saham TAPG. Oke, TAPG ini sendiri dia masih atau baru aja terbentuk pola uptrendnya ya di sini, dimana dia baru terbentuk pola golden cross, di mana garis EMA 50 berada di atas garis EMA 200, dan di sini juga ada area resisten sebelumnya. Dan di sini ketika dia breakout, di sini dia retest ya, di sini retest dan naik, dan kemudian dia retest lagi di area sini, di mana area sini adalah area resisten sebelumnya, dan ada garis MA 50 juga, dan dia naik dan kembali retest lagi. Dan di sini terbentuk pola inverted hammer dengan volume yang bisa dibilang cukup besar juga ya, sudah cukup besar. Jadi kita bisa masuk juga di sini misal di harga 730 closing kemarin, hari Jumat kemarin, dengan cut loss kita maksimalkan aja di bawah garis MA 200-nya, di mana itu masih di bawah 10% ya. Jadi masih aman ya. Dan resisten harapan kita dia bisa sampai ke area sini, di mana ini adalah jajaran resisten sebelumnya di sini di harga 925, dengan persentasi yang akan kita dapat adalah 26% ya. 26,71%, dengan tingkat cut loss kita masih di bawah 10% kalau kita masuk di harga 730, seperti itu ya. Oke, kita lihat dari RSI sendiri dia sudah membentuk ke atas. Apakah dia akan kembali mental ketika menyentuh area 50 ini, atau area 50 akan di breakout dan dia akan naik sampai ke resisten selanjutnya di sini di harga di area 7550. Oke, seperti itu. Coba kita lihat dari broker summary-nya untuk
biar lebih komplit lagi seperti sebelum-sebelumnya. Oke, saham TAPG kita lihat ternyata di sini secara kasarannya ada distribusi ya, dimana YU dan MG jualan totalnya hampir 6,8 miliar ya. Tapi yang ambil ada BK sama IF, kalau di total sekitar 5,7 miliar. Tapi asing sendiri di sini mencolok ya, asing akumulasi sebanyak 5,8 miliar. Oke, secara dari broker summary-nya, secara dari domestik ada distribusi tapi asing akumulasi. Kita lihat untuk transaksi asingnya sendiri. Oke, asing sendiri kalau dari saham ini dari awal bulan ya, awal bulan dia banyak akumulasi ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 4 5 6 7 8 9. Jadi bisa dibilang balance ya. Jadi dia akumulasi dan distribusinya balance. Cuman kalau kita lihat sendiri di sini dia jualan ya, jualan terus-menerus dari tanggal 11 Maret ya. 11 Maret dia jualan terus-menerus, dan di sini dia akumulasi tanggal 21 Maret ada akumulasi, dan akumulasi itu udah dijual ya. Jadi di sini berarti kan 9,71 miliar, di sini dia jualan 2 hari berturut-turut. Kalau kita total juga sekitar 9 miliar juga. Dan dia udah mulai akumulasi lagi di tanggal 24, akumulasi sebanyak 1,4 miliar, dan 25 juga dia sudah mulai akumulasi. Oke, jadi ada indikasi udah menarik ya dari secara broker summary-nya, dan asing juga sudah mulai akumulasi, secara candle juga sudah mendukung, dan volumenya juga bisa bagus, dan sekarang dia berada di atas area support garis MA50, dan sudah berada di atas area support, area resisten sebelumnya yang sudah di retest ya. Selanjutnya ada saham ZYRX. Oke, ZYRX ini sendiri sama ya seperti sebelumnya, dia sudah breakout ya, sudah breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini. Di sini dia breakout, dan kemudian dia sudah breakout juga dari area support sebelumnya ya. Di sini support, dan di sini jadi area resisten, dan sudah breakout di sini, dan kemudian sempat retest di area sini, dan kemudian dia naik lagi, dan kemudian dia turun lagi, dan kemudian masih tertahan di garis MA50-nya, garis warna hijau ini kelihatan ya. Di sini dia tertahan di garis MA50 dan kembali naik ke atas, dan dia sudah breakout ya dengan volume yang cukup kuat, dan dia retest ya, retest di sini dengan volume yang kecil. Nah, di sini ini adalah contoh bagaimana retest yang sehat itu seperti ini. Dia breakout dengan volume spike yang kuat, yang tinggi seperti ini, melewati garis MA50, MA20-nya hampir setengah badannya sendiri ya. Berarti bisa dibilang MA50-nya adalah di tengah-tengah badannya. Dan kemudian dia retest dengan volume yang kecil, bisa dibilang masih di bawah MA20-nya di sini. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah pola retest yang kuat, dan kemudian ada pantulan lagi di sini dengan volume yang cukup besar. Berarti ini adalah pantulan yang sangat-sangat sehat dari saham ZYRX ini. Oke, di sini jadi kita sudah bisa masuk di harga penutupan kemarin di harga 600 ya, di penutupan hari Jumat kemarin di harga 600, dengan cut loss kita pilihan pertama adalah di harga 570, sekitar persentasinya adalah 5%, atau kita maksimalkan aja di bawah garis MA50-nya. Misal di sini, oke, misal di bawah garis MA50-nya itu adalah di harga 545 ya, dengan persentasinya 9,17%. Dengan harapan kita dia akan sampai ke resisten sebelumnya, di mana di sini adalah area resisten. Saya panjangkan aja sesuai dengan sebelumnya ya. Di sini ada resisten, di sini resisten, dan di sini juga adalah resisten, dan kemudian sampai ke sini dan kemudian reject. Oke, maaf ya ini agak berisik karena ada setelah azan ada puji-pujian dikit. Semoga aja yang masih kedengaran masih suara saya ya. Oke, atau saya break dulu ya, nanti saya lanjutkan. Jadi untuk ZYRX tadi adalah resistennya di sini ya, di harga 680. Jadi kalau misal kita masuk di harga 600, harga closing ketika hari Jumat kemarin, kita akan dapat di harga 680 untuk resisten kita. Jadi sekitar persentasinya adalah 13,33%, dengan cut loss kita di harga 545, dimana kita maksimalkan di bawah garis MA50-nya adalah sekitar 9,17% dari saham ZYRX ini. Kalau dilihat sendiri di sini, kalau dari RSI-nya dia juga baru aja bergerak di atas area 50-nya, dan baru aja terbentuk pola golden cross ya, dimana dia memotong garis kuningnya ini. Oke, dari sini dia sempat retest, dan apakah dia akan kembali naik ke atas atau enggak, kita lihat di sini retestnya ya. Di mana ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini adalah area resisten, dan nge-reject ya. Di sini resisten dan kembali reject. Di sini dia sudah breakout ya, dan kemudian dia sudah retest kembali ya ketika menyentuh area ini, dan kembali naik lagi ke atas dari area RSI-nya, area 55-nya. Oke,
Kita lihat aja nanti apakah dia akan sampai ke area 70 ini atau nge-breakout sampai ke area sini, dimana ini adalah resisten selanjutnya di area 85 ya. Oke, berarti dari RSI juga sudah mendukung ya, dimana dia sudah mantul lagi dari area support area resisten sebelumnya yang berhasil di breakoutnya. Dan secara dari ini sendiri, dari candle sendiri juga sudah dibilang bisa bagus ya, bisa dibilang ini adalah pola inverted hammer walaupun ada ekornya sedikit di bawah. Dan secara volumenya juga dia di sini sangat atau bisa dibilang pola retest yang sangat sempurna ya. Di sini dia breakout dengan volume yang besar, dia kemudian dia retest dan dengan volume yang kecil, dan kemudian dia mantul lagi dengan volume yang cukup besar lagi ya. Oke, kita lihat dari broker summary-nya tadi udah belum ya? Oh belum. Kita lihat dari broker summary di ZYRX. Kita lihat transaksi tanggal 25 kemarin. Oke, ternyata kalau transaksi dari broker summary-nya kemarin ada, bisa dibilang dari kasarannya ada distribusi ya, ada distribusi. Dan dari asing sendiri juga kemarin mereka jualan juga, net sell sebanyak 471 juta, tapi di sini juga kecil ya yang transaksinya. Kalau kita lihat sendiri, kalau yang ambil kemarin ada transaksi yang mencolok, ada YP ya. YP dia ambil 271 juta sebanyak 4.600 slot di harga rata-rata 594, berarti sekarang secara closingnya, secara harga rata-rata YP masih profit ya sekarang. Oke, berarti secara dari broker summary-nya, kalau secara kasarannya ada distribusi, tetapi kalau kita hitung manual apakah ini ternyata akumulasi atau enggak ya, bisa digunakan kalau mau hitung manual ya. Tapi kalau secara kasarannya ini ada distribusi, dimana di sini broker yang bagian sellernya lebih sedikit dibandingkan dengan bayarnya. Oke, tapi di sini yang pencolok ada YP ya. YP borong sebanyak 4.000 lot di harga rata-rata di bawah 600, dan sekarang dia masih posisinya masih profit ya untuk broker YP. Oke, coba di sini kenapa asing kok dia hari kemarin tuh dia jualan ZYRX. Oke, ZRX ternyata di saham ini secara dari awal bulan ternyata dia jualan terus ya, jualan terus menerus, dan di sini dia akumulasi cuma 2 kali sebanyak di sini tanggal 7 dan tanggal 23. Coba tanggal 7 dan tanggal 23. Tanggal 7 itu di sini dia jualan, dan selanjutnya tanggal 23 itu di candle ini. Oke, berarti transaksi asing nggak begitu signifikan ya ketika akumulasi tanggal 7 dan 23. Tanggal 7 di sini naik dan tanggal 23 juga naik ya. Oke, berarti bisa dipertimbangkan juga ya untuk transaksi asing ini. Ketika dia akumulasi juga di sini ada volume yang cukup besar ya. Ketika di sini di candle ini ketika turun terus-menerus, ketika asing jualan dan kemudian asing beli, dia harganya naik. Terus asing jualan lagi di sini dan jualan terus asing ya, dan kemudian di candle ini baru dia mulai akumulasi lagi, baru dia harganya kembali naik. Berarti transaksi asing juga bisa kita pertimbangkan juga di candle ini, di saham ini. Cuman mungkin kalau transaksi asing di sini bisa kita lihat juga secara pembeliannya, secara transaksinya masih di bawah 1 miliar ya, masih kecil. Jadi di sini kalau bisa kita lihat akumulasinya juga kemarin dia juga lumayan banyak ya, hampir mendekati 1 miliar. Tapi bisa dibilang masih kecil. Berarti secara transaksi sendiri domestik lebih dominan di saham ZRX ini dibandingkan asingnya. Oke, sini ya bisa kita lihat. Oke, seperti itu ya. Jadi secara technical analysis sendiri sudah sangat-sangat mendukung ya, di mana selagi dia berhasil bertahan di atas area ini, saham ini akan membuat pola uptrendnya, di mana garis MA50 akan memotong garis MA200-nya. Untuk saat ini sendiri kalau untuk hold jangka panjang masih agak riskan ya, karena saham ini masih downtrend lagi, garis MA50 masih berada di bawah garis MA200. Tetapi ada kabar baiknya. Kabar baiknya di sini sudah mulai terbentuk pola uptrend, di mana candle-candle sudah bergerak di atas garis MA200-nya. Kalau candle-candle ini konsisten tetap berada di atas ini, maka garis MA50 akan bergerak ke atas dan akan memotong garis MA200-nya. Oke, seperti itu ya. Dengan harapan kita dia bisa sampai ke harga 680 dengan persentasi area resisten kita adalah 13,33%. Oke, jadi seperti itu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di video ini ada 7 saham yang saya rekomendasikan untuk bisa kita masukin ke watchlist kita besok untuk transaksi hari Senin sampai hari Jumat ya.
Oke, tentunya sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian beli ternyata harganya turun, jangan panik selagi dia masih berada di atas area support kita atau masih berada di atas batasan cut loss kita, berarti masih aman. Jadi jangan panik, oh aku ikut rekomendasinya ini, channel ini ternyata harganya malah turun, jangan seperti itu. Oke, selagi dia kita beli dan walaupun dia ternyata turun, tapi masih di atas area support atau masih di atas batasan cut loss kita, jadi masih aman ya, masih aman. Jadi jangan panik, mari kita santai-santai aja tuh, kita tinggal tunggu aja dia naiknya ke area resistennya. Oke, tentunya yang perlu kita perhatikan adalah yang mutlak di video ini, di rekomendasi ini adalah wilayah cut loss-nya ya. Wilayah cut loss-nya yang kalian pilih sendiri. Saya sudah memberikan beberapa pilihan cut loss di pilihan pertama, kedua, atau ketiga misalnya. Tapi untuk area resistennya terserah kalian mau take profit di mana aja. Kalau kalian sudah merasa puas, kalian misal udah 2% kalian merasa puas, ya udah jual aja, nggak masalah. Mau kalian jual ketika sudah profit 5% juga nggak masalah. Kalau mau kalian maksimalkan sampai ke 10% atau 20% juga nggak masalah. Jadi resisten itu bebas ya. Kalian mau jual di mana aja yang menurut kalian sudah cukup, kalian profit sekian sudah cukup, ya udah nggak masalah. Tapi kalau cut loss ketika sudah menyentuh harga ini yang kalian jadikan awal ketika kalian beli, patokannya di sini, saya beli di sini, cut loss saya di sini, oke, itu nggak boleh diganggu gugat. Ketika kalian sudah mengatakan cut lossnya di sini, ya udah, ketika dia menyentuh harga itu kita jual dulu. Urusan dia kembali naik itu adalah urusan belakangan. Tapi kalau ternyata dia lanjut turun, berarti kita beruntung ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Jadi itu tadi adalah 7 saham yang saya rekomendasikan. Tentunya itu nanti bisa kita kombinasikan dengan analisis bid offer ketika sudah open market. Jadi ketika bid lebih tebal dibandingkan dengan offer, berarti ada kemungkinan saham itu akan bergerak naik. Tentunya kita harus perhatikan lagi bidnya itu bid palsu atau bid asli. Bid palsu itu adalah bid biasanya rapi ya, rapi. Misal berjajar dari berapa 5 harga itu dia rapi 10.000 semua, itu biasanya ada ganjilan bandar ya, adalah pancingan bandar biar retail pada masuk, karena saham itu berarti lagi rame, yang antri lagi rame, padahal itu hanyalah ganjilan. Ketika bid palsu itu dicabut dan mereka akan langsung diguyur dan harga akan lanjut turun. Jadi perhatikan lagi bid palsu itu. Oke, bid palsu itu pernah saya upload di saham Antam. Nanti kalian ketik aja di channel saya, ketik aja, coba ya saya cari Antam. Oke, coba saya cari. Oke. Di sini ya, di video ini mungkin di tanggal 12 Januari atau di 11 Januari ini ada analisis saya yang menunjukkan bahwa Antam ada bid palsu ya, antara ini pokoknya antara 6 Juni ini, 6 Juni, 11 Juni atau 12 Juni ini kayaknya seperti antara 11 Januari sama 12 Januari ini ada, atau tanggal 13 Januari ini ada, di antara 3 video ini ya. Di antara video 3 ini ada contoh bagaimana bentuk bid palsu itu. Jadi kalian bisa tonton aja video saya di video Antam ya. Di video Antam cari aja di tanggal 11, 12, 13 Januari itu. Ada saya berikan contoh bagaimana bentuk bid palsu itu. Oke, jadi seperti itu aja ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload terbaru ke depannya. Dan jangan lupa yang belum bergabung di channel saya, di grup kami, bisa gabung ya. Di sini kita bisa sharing-sharing bareng tentang saham. Oke, sini bisa gabung ya. Dan linknya ada di deskripsi di bawah, nanti kalian cari aja di bawah, dan kita bisa gabung sini dan sharing-sharing di sini. Oke, sekian aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.